3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Buatin, di sini ada Fauji, saya Fayad, di sini ada Nesta akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Jadi dalam video pertama tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa dalam metode penelitian kualitatif dan kuantitatif terdapat satu persamaan, yaitu persamaan yang dimana penelitian tersebut berawal dari hal yang sama, yaitu dari masalah. Nah, kemudian untuk perbedaannya itu terdapat perbedaan dari bentuknya. Jadi penelitian kualitatif kuantitatif dapat disimpulkan bahwa bentuk penelitiannya jelas, terus statis juga bersifat tetap, sedangkan untuk penelitian kualitatif itu bersifat dinamis atau tidak tetap. Di balik itu juga penelitian kualitatif memiliki sifat masih abu-abu atau belum pasti. Nah, jadi untuk video kedua saya dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif memiliki 5 tujuan, yaitu deskripsi atau menggambarkan yang biasanya identik dengan penelitian kualitatif. Kemudian tujuan keduanya yaitu membuktikan yang identik dengan penelitian kuantitatif. Kemudian yang ketiganya ada mengembangkan yang identik dengan metode research and development. Untuk yang keempat ada tujuan yaitu menemukan, ya, identiknya itu dengan metode penelitian kualitatif. Dan yang terakhir ada menciptakan dari tujuan metode penelitian kualitatif itu. Nah, menciptakan itu sendiri memiliki metode research and development. Nah, dari video yang ketiga, saya dapat menyimpulkan bahwa karakteristik penelitian kualitatif terdiri dari 5. Yang pertama adalah terjadi saat kondisi alamiah dan juga si peneliti menjadi instrumen kunci. Dan yang kedua adalah bersifat deskriptif atau data yang dikumpulkan berupa data atau teks atau juga gambar dan bukanlah angka seperti kuantitatif. Yang ketiga adalah menekankan pada proses, bukanlah menekankan pada produk ataupun outcome. Yang keempat, pengolahan datanya bersifat induktif atau data dari hasil lapangan diolah kembali oleh peneliti. Dan yang kelima adalah menekankan pada makna dan data dibalik yang teramati. Nah, lalu saya akan menyimpulkan dari video yang keempat mengenai gejala dan fokus. Nah, biasanya dari penelitian kualitatif itu gejalanya bersifat tunggal atau parsial. Parsial itu berarti terpisah-pisah. Dan juga gejala dalam penelitian kualitatif itu juga bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga sang peneliti ini tidak bisa menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, namun dengan didasarkan juga oleh situasi sosial yang terjadi. Nah, dari aspek situasi itu terdapat 4 aspek. Yang pertama tempat atau space, aktor, lalu ada perilaku, dan terakhir ada aktivitas atau activity. Nah, karena bersifat holistik si penelitian kualitatif ini, maka peneliti harus menentukan fokusnya dalam penelitian. Nah, menurut Spradley, fokus itu adalah sebuah domain tunggal atau domain terkait yang terlibat dari situasi sosial. Nah, menurut Spradley juga mengemukakan bahwa terdapat 4 cara untuk menentukan fokus. Yang pertama itu menentukan fokus dengan saran dari informan. Yang kedua adalah menentukan fokus dengan pada domain tertentu dalam sebuah organizing domain. Nah, yang ketiga adalah menetapkan permasalahan
untuk mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Nah, lalu yang keempat itu menetapkan permasalahan berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Nah, sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dengan Fauzi. Izin melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai rumusan masalah dan judul penelitian. Di video kelima dan keenam dijelaskan bahwasannya rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah bersifat sementara karena faktor yang mempengaruhinya sifat sementara tersebut. Yang pertama karena rumusan masalah ini khususnya dalam penelitian kualitatif akan sejalan dengan pengumpulan data dan nanti akan berpotensi ada perkembangan di rumusan masalah ini. Dari data yang masuk maka akan mempengaruhi rumusan tersebut dan akan mengalami perkembangan. Faktor yang kedua yaitu dalam membuat rumusan masalah tentunya kita belum tahu gambaran jelas ke depannya seperti apa. Maka ada korelasi dari faktor yang pertama tadi. Ada korelasi di mana faktor pertama ini mendukung ke faktor yang kedua. Adapun dalam rumusan masalah ini terdapat urgensi di mana rumusan masalah ini dibuat agar kita bisa memahami gejala yang kompleks dalam aspek-aspek masalah yang berkaitan dalam konteks tersebut gitu. Dan juga dari urgensi ini bisa berpotensi untuk menemukan hipotesis baru ataupun teori yang baru. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu judul penelitian. Di mana judul penelitian kualitatif ini yang saya tangkap dari video 5 dan 6 bahwa judul penelitian ini sifatnya belum teruji. Maksud belum teruji di sini masih sebuah konsep dasar. Dan nanti jika konsep ini diuji, maka penelitian ini masuk kepada penelitian kuantitatif. Dan kemudian dijelaskan dalam video tersebut perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana yang pertama penelitian kualitatif itu berangkat dari fenomena sosial yang ada dan kemudian kita jawab dengan teori-teori atau konsep-konsep. Kemudian untuk penelitian kuantitatif tersendiri yaitu berangkat dari teori atau konsep yang dipegang, kemudian mencoba diujikan atau diaplikasikan ke lapangan. Mungkin sekian dari saya terkait pembahasan mengenai rumusan masalah dan judul penelitian. Sekian dari kami. Terima kasih atas audiensinya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.